Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang regular expression dan mesin Turing. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya berikut. Saya Widi Asrina Yulianti, NIM S1 S1910015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekspresi reguler dan notasi ekspresi reguler. Perlu kita ketahui bahwa sebuah bahasa dinyatakan memiliki ekspresi reguler jika terdapat finite state automata atau FSA yang dapat menerimanya. Jadi bahasa di sini merupakan sekumpulan dari beberapa string. Contohnya, jika terdapat bahasa L yaitu 000111, 001011 dan juga 011010. Jadi bahasa L ini dapat diterima FSA apabila dia mencapai state akhir. Langsung saja kita buktikan bahwa FSA dapat menerima bahasa L ini melalui diagram transisi atau FSA. Nah, di sini ada state A, state B, dan juga state C, di mana state A ini yaitu state awal dan juga state C ini sebagai state akhir dengan inputan dua jenis yaitu inputan 1 dan juga inputan 0. Langsung saja kita mulai pada string pertama yaitu 000111. Di sini kita mulai dari state A atau state awal. 0 0 0 1 1 1. Jadi bahasa ini diterima oleh FSA. Lanjut pada string kedua yaitu 001011 0 0 1 0 1 1. Itu juga diterima oleh FSA. Lanjut untuk string terakhir yaitu 011010. Kita mulai dari state awal yaitu 0 1 1 0 1 0. Ini juga diterima oleh FSA. Maka string dalam bahasa L ini benar termaksud dalam ekspresi reguler karena setiap string yang ada dalam bahasa L ini dia mencapai state akhir. Kita masuk dalam pembahasan selanjutnya yaitu mengenai notasi ekspresi reguler. Terdapat beberapa notasi yang digunakan dalam ekspresi reguler, yaitu ada notasi steris atau notasi bintang. Nah, notasi bintang ini yaitu inputan atau stringnya itu bisa tidak muncul dan jika muncul boleh berulang kali, boleh sekali, 2 kali, bahkan lebih. Notasi selanjutnya yaitu notasi union, bisa juga tanda plus, artinya itu atau. Dan notasi terakhir yaitu notasi plus semacam tanda pangkat di atas, yang menandakan bahwa input atau string ini minimal muncul sekali. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai notasi-notasi, langsung saja pada contoh penerapan ekspresi reguler pada setiap notasinya. Untuk notasi pertama tadi yaitu notasi steris atau notasi tanda bintang. Nah, notasi steris ini atau tanda bintang ini bisa tidak muncul dan jika muncul bisa berulang kali. Di sini kita dapat lihat contoh diagram transisinya di mana IR-nya itu atau ekspresi regulernya itu yaitu 101 bintang. Langsung saja untuk menerjemahkannya menjadi string, kita mulai dari state awal atau state A. Untuk mencapai state akhir itu bisa dengan inputan 10 saja. Dan bahkan bisa muncul berulang kali di mana muncul berulang kalinya itu berada di perulangan 1 ini, yaitu 101 atau 1011 dan juga bisa 10111 dan seterusnya. Karena ini tanda bintang, jadi satunya ini bisa muncul berulang kali dan bahkan bisa tidak muncul. Lanjut untuk notasi kedua yaitu notasi union yang berarti atau. Jadi dari state A menuju state akhir ini bisa melalui state
A, state B, dan juga state C. Bahkan bisa langsung saja dari state A langsung ke state C, di mana IR atau ekspresi regulernya ini dapat dituliskan dengan inputan 1, 0 atau union 0 saja. Contoh penerapan notasi ekspresi reguler yang terakhir yaitu tanda plus semacam pangkat di atas yang hanya minimal muncul satu kali. FSA ini dapat dibuat ekspresi regulernya menjadi 01 plus atau 011 tanda asterisk atau tanda bintang. Jadi seperti ini 011. Jadi satunya ini karena perulangan, jadi dia ditandai dengan satu tanda bintang. Nah, 011 bintang ini bisa dipersingkat menjadi 01 plus, yang menandakan bahwa minimal ada angka 1 yang muncul sekali, sehingga IR ini jika diterjemahkan menjadi string, itu menjadi 01, 011, 0111, dan seterusnya. Artinya paling tidak ada angka 1 sebanyak 1 agar untai atau string ini dapat diterima oleh FSA. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya itu akan dibawakan atau dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudeanti, NIM S1E1 19083. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai hukum aljabar dan ekspresi reguler. Terdapat 4 hukumnya. Yang pertama yaitu sifat komutatif dan asosiatif, dan yang kedua identitas dan anihilator, yang ketiga hukum distribusi, yang keempat hukum idempoten. Baik, masuk pada slide selanjutnya. Hukum aljabar ekspresi reguler. Ini bagian sifat komutatif dan asosiatif. Yang pertama yaitu komutatif. Komutatif yakni dapat membalikan urutan operan-operannya dan tetap memperoleh hasil akhir yang sama. Sedangkan asosiatif yaitu memungkinkan kita untuk saling mengelompokkan operannya ketika operator dikenakan 2 kali. Terus contohnya pada bagian komutatif dapat dilihat di slide. A tambah B sama dengan B tambah A, yakni hukum komutatif untuk gabungan yang menyatakan bahwa kita dapat melakukan gabungan 2 bahasa tersebut baik dengan urutan seperti di sebelah kiri sama dengan maupun seperti di sebelah kanan sama dengan. Nah, sedangkan pada contoh asosiatif dilihat di slide, dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Nah, contoh lainnya yaitu dapat dilihat dalam kurung P gabung, itu tanda gabung, gabung Q, tutup kurung, gabung R, ekspresi regulernya yaitu P gabung dalam kurung Q gabung R. Terus yang B, dalam kurung P dan Q, tutup kurung dan R, ekspresi regulernya yaitu P dan dalam kurung Q dan R. Itu artinya sama. Next, hukum aljabar ekspresi reguler mengenai identitas dan anihilator. Identitas suatu operator yaitu nilai yang sedemikian sehingga kita dikenakan pada identitas dan suatu nilai lain, maka hasilnya nilai lain yang lagi. Contohnya 0 adalah identitas untuk penjumlahan karena 0 tambah X sama dengan X tambah 0 sama dengan X. Contoh lain yaitu 1 adalah identitas untuk perkalian karena 1 dikali X sama dengan X dikali 1 sama dengan X. Artinya 1 ataupun 0 itu adalah identitas dari penjumlahan ataupun perkalian. Next, identitas dan anihilator
bagian anihilator suatu operator, yakni nilai yang sedemikian sehingga ketika operator tersebut dikenakan pada anihilator dan suatu nilai lain, hasilnya adalah anihilator itu sendiri. Contohnya dapat dilihat di slide. Yang pertama yaitu 0 adalah anihilator untuk perkalian, karena 0 kali X sama dengan X kali 0 sama dengan 0. Beda halnya dengan identitas yang tadi, di sini yaitu 0-nya sebagai anihilator, bukan sebagai identitas dari perkalian ataupun perjumlahan. Baik, langsung pada slide berikutnya. Ada hukum distributif. Hukum distributif melibatkan dua operator dan menyatakan bahwa salah satu operator dapat dipaksa untuk dikenakan pada tiap-tiap argumen operator lain secara individual. Dilihat pada contohnya di bagian bawah, anak panahnya, ini anak panahnya. Hukum distributif perkalian atas perjumlahan, yaitu X kali dalam kurung Y tambah Z sama dengan X kali Y, artinya X ini milik Y maupun milik Z. Jadi X kali Y ditambah dalam kurung X kali Z. Nah, masuk pada hukum idempoten, yaitu suatu operator dikatakan idempoten jika hasil penerapannya pada dua nilai yang sama sebagai argumen adalah nilai itu sendiri. Ini contohnya anak panahnya. P gabung P, ekspresi Legornya itu P, artinya dia kembali ke dirinya sendiri. Terus yang bagian B-nya juga contohnya misalnya P dan P, ekspresi Legornya yaitu P, kembali ke dirinya sendiri walaupun itu gabungan ataupun dan. Slide selanjutnya yaitu materi penerapan ekspresi reguler. Dapat dilihat di slide bahwa ekspresi reguler biasa digunakan untuk pencarian string dalam sebuah file. Artinya panjang string dalam sebuah file itu dapat kita gunakan ekspresi reguler untuk menghitungnya. Terus ada ekspresi reguler merupakan perkakas ampuh untuk manipulasi teks dan data. Terus selanjutnya, perkakas yang mendukung ekspresi reguler biasanya mampu menambah, menghilangkan, mengisolasi terhadap semua jenis teks dan data. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi yang saya dapat paparkan. Selanjutnya saya serahkan kepada penyaji berikutnya. Perkenalkan, nama saya Lorde Rahmat Hidayat dengan NIM E1S1-19059. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan IR dengan FSA dan menentukan pola dalam teks. Hubungan IR dengan FSA. Sebuah bahasa dinyatakan regular jika terdapat finite state, automata yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh FSA biasanya dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi regular atau regular expression. Ekspresi regular atau IR memberikan suatu pola, pattern atau template untuk untai string dari suatu bahasa. Untuk setiap IR ada satu NFA dengan transisi opsial atau NFA opsial move yang ekuivalen. Sementara untuk setiap DFA atau satu IR dari bahasa yang diterima oleh DFA. Contoh diagramnya itu seperti gambar sini, di mana NFA bergerak berubah menjadi DFA, kemudian berubah menjadi IR atau expression regulasi, kemudian berubah menjadi NFA opsial move. Contoh IR sama dengan AB pangkat bintang CC, hasil IR A CC, kemudian AB CC A BB CC A BBB CC. Di sini dijelaskan bahwa AB pangkat bintang CC itu merupakan sebuah bilangan yang dapat muncul kembali atau berulang dan tidak berulang. Pada hasil pertama ACC di sini B-nya tidak dimunculkan. Kemudian pada hasil kedua ABCC di sini tidak ada angka yang berulang dan tidak ada angka yang tidak masuk. Kemudian pada ABBCC di sini B-nya berulang. Kemudian pada ABBBCC di sini B-nya berulang
secara lebih dari 1 kali. Kemudian IR 0, 1, 0 pangkat bintang. Hasil IR-nya yaitu 01, di mana nolnya di sini tidak muncul. Kemudian hasil keduanya yaitu 010, di mana tidak ada angka yang berulang. Kemudian hasil yang ketiganya itu 0100, di mana hasil yang berulangnya itu adalah 0. Kemudian yang terakhir itu 01000, di mana hasil berulangnya itu nolnya melebihi 1. Kemudian IR A pangkat tambah D. Hasil IR-nya sama dengan AD, AAD, AAAD, AAAD. Pada pangkat plus ini, di sini dinyatakan bahwa bilangan dapat ditambahkan lebih dari 1. Maka hasil pertamanya di sini AD, bilangan tidak ditambahkan, kemudian AAD bilangan A-nya ditambahkan, kemudian AAD bilangan A-nya ditambahkan lebih dari 1 kali, dan yang terakhir yaitu bilangan A-nya ditambahkan lebih dari 3 kali. Kemudian untuk IR A pangkat bintang union B pangkat bintang, di sini menjelaskan bahwa bilangan A ini bisa A atau B, sehingga hasil IR-nya itu A, B dengan AA. Karena ada pangkat bintangnya jadi AA-nya berulang, kemudian BB yang sama karena ada pangkat bintangnya sehingga berulang. Kemudian contoh yang terakhir itu IR 0,1 pangkat bintang tambah 0. Hasil IR-nya yaitu 0 karena di sini bilangannya dapat berulang dan juga tidak. Kemudian tanda plusnya di sini menyatakan bahwa plusnya itu dapat berupa atau, sehingga hasilnya yang kedua itu 0,1 di mana bilangan tidak berulang, yang terakhir itu 0,11 di mana bilangan satunya berulang. Contoh IR untuk mesin FSA berikut. State awalnya itu Q0 dan final state-nya itu sama dengan Q2. Untuk Q0 berpindah ke Q1, di sini ada angka 1, sehingga jika Q0 berpindah ke Q1 maka Q0 itu akan memiliki angka 1. Kemudian Q1 dapat menunjuk dirinya sendiri atau looping dirinya sendiri dan menghasilkan nilai 0. Kemudian Q1 berpindah ke Q2 yang hasilnya akan menginput nilai 1. Kemudian Q1 akan looping dirinya sendiri lagi dan menginput nilai 1, kemudian final state, kemudian sampai ke final state. Contoh IR untuk mesin FSA berikut. Seperti gambar di bawah. Pada gambar di bawah ini terdapat dua kondisi, di mana kondisi pertama yaitu state awalnya itu Q0 kemudian berpindah ke Q1, di mana jika Q0 berpindah ke Q1 hasilnya sama dengan 1, kemudian Q1 dapat melooping atau berpindah ke dirinya sendiri dengan menghasilkan 0, kemudian Q1 berpindah ke Q2 menghasilkan nilai 1, kemudian Q2 menunjuk dirinya sendiri lagi atau melooping dirinya sendiri menghasilkan nilai 1, dan state berakhir karena berakhir ke final state. Sedangkan kondisi yang kedua, Q0 dapat langsung ke Q2 akan tetapi memiliki nilai 0, kemudian Q2 dapat menunjuk dirinya kembali dengan menginput nilai 1, kemudian berakhir karena berakhir di final state. Di sini dapat kita ketahui bahwa input yang menuju final state Q2 adalah 0 atau 1, 0. Mengapa? Karena pada Q1 ke Q2 itu hasil sama dengan 1. Kemudian jika Q0 ke Q2 itu juga hasilnya sama dengan 0, sehingga dapat dikatakan bahwa input yang menuju ke final state itu 0 atau 1, 0. Kemudian pada state Q2 menerima inputan 1 dalam jumlah berapapun akan tetap di Q2. Di sini saya memberi nilai 1 pangkat bintang karena di sini nilainya ada 1 pada Q2 itu sendiri. Maka bisa dikatakan mesin itu menerima 01 pangkat bintang atau 10 pangkat bintang 11 pangkat bintang, sehingga IR-nya sama dengan 01 pangkat bintang union atau 10 pangkat bintang 11 pangkat bintang. Penerapan ekspresi regular. Ekspresi regular merupakan perkakas ampuh untuk memanipulasi teks dan data. Perkakas yang mendukung IR biasanya mampu
mengisolasi terhadap semua jenis teks dan data. Yang ketiga itu ekspresi regular bisa digunakan untuk pencairan string dalam sebuah file. Selanjutnya menemukan pola dalam teks. Untuk menemukan pola dalam teks, pada bagian ini berkaitan dengan penggunaan otomata untuk pencarian sebuah kata dalam file atau penyimpanan yang besar seperti web. Contohnya yaitu jika kita ingin mengklasifikasikan tempat berdasarkan lokasi. Hal yang harus diperhatikan yang pertama yaitu apakah alamat jalan yang dimaksud. Yang kedua itu untuk memulai jalan mungkin akan disebut jalan, JL atau JLN. Yang ketiga itu beberapa orang yang tinggal di perumahan dapat pula dituliskan di awal penulisan alamat dengan kata-kata perum atau perumahan. Maka ekspresi regulernya yaitu jalan atau JL atau JLN garis miring titik perum atau perumahan garis miring titik. Selanjutnya perhatikan di bawah. Pada IR tersebut kita menggunakan notasi gaya Unix dengan menggunakan garis ketimbang U sebagai operator union gabungan. Digunakan tanda garis miring di depan dot atau titik untuk mengakhiri akhir dari singkatan-singkatan yang mungkin digunakan. Kemungkinan yang kedua, biasanya setelah string jalan, alamat dituliskan dengan menyebut nama jalan tersebut yang diawali dengan huruf kapital dan diikuti oleh beberapa huruf kecil. Maka dapat dideskripsikan polanya dengan ekspresi regular berikut. A kapital sampai Z dalam kurung, kemudian A dengan huruf kecil sampai Z dengan dalam kurung pangkat bintang. Beberapa nama jalan memiliki nama lebih dari satu kata. Untuk kemungkinan ketiga ini, misalnya Jalan Jenderal Sudirman, maka deskripsi di atas dapat diubah menjadi dalam kurung A dengan huruf kapital sampai Z, kemudian dalam kurung lagi A sampai Z dengan huruf kecil pangkat bintang, kemudian dalam kurung lagi A sampai Z dengan huruf kapital, kemudian dalam kurung lagi A sampai Z dengan huruf kecil pangkat bintang, sehingga hasilnya itu dapat dilihat seperti Jenderal Sudirman. Untuk kemungkinan yang ketiga, alamat biasanya akan memasukkan nomor rumah sebagai bagian penting untuk menunjukkan sebuah lokasi. Kemungkinan keempat itu sebagian nomor rumah adalah angka, namun ada beberapa yang juga merupakan gabungan angka dan huruf, misalnya 28A. Maka dapat dideskripsikan polanya dengan ekspresi reguler berikut, di mana dalam kurung 0 sampai 9 ditambah dalam kurung A sampai Z dengan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan simbol seperti tanda tanya. Operator plus atau tambah digunakan untuk satu atau lebih angka, sedangkan operator tanda tangan atau simbol tanda tanya digunakan untuk 0, tidak ada atau satu huruf kapital. Ekspresi lengkap untuk alamat yang kita buat adalah seperti ini. Blank digunakan layaknya spasi. Tanda yang petik digunakan untuk mencegah agar ekspresi tersebut tidak seperti beberapa ekspresi yang terpisah karena penggunaan blank. Baik, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutra dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan presentasi oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin Turing. Mesin Turing. Mesin Turing memiliki memori berupa suatu pita berisi array atau deretan. Setiap sel mampu menyimpan sebuah simbol tunggal. Pita pada mesin Turing tidak memiliki sel pertama atau sel terakhir. Pita memiliki head yang dapat bergerak ke kanan atau ke kiri untuk membaca input dari pita dan sekaligus bisa melakukan penulisan pada pita atau mengubah isi pita. Mesin Turing dijelaskan oleh 7 tupel. Di sini ada M sama dengan Q, himpunan input, himpunan simbol state,
ada fungsi transisi, ada Q1 atau start state, terus ada B atau blank, terus ada F atau final state. Itu adalah himpunan state, terus ini adalah himpunan simbol input. Kalau simbol ini adalah himpunan dari simbol tape. Terus ini adalah fungsi transisi, simbol dari fungsi transisi. S itu start state atau key 0, current state. Terus F itu final state. Terus B dicoret ini simbol kosong atau blank, atau biasa juga disimbolkan huruf B besar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja mesin Turing. Langsung ke contohnya saja, misalkan mesin Turing M akan dibangun untuk mengenali bahasa L0N1N, di mana N lebih besar atau sama dengan 1. Misalkan string di dalam pita L adalah 0000111. Jadi, head akan menuju ke 0 yang pertama dan akan mengubahnya menjadi X. Selanjutnya akan bergeser mencari 1. Apabila ketemu 1, satunya diubah menjadi Y. Dan apabila sudah diubah menjadi 1, head lagi akan berpindah mencari 0. 0 di sebelah X yang pertama. X apabila sudah diganti menjadi X, terus X akan bergeser ke kanan mencari Y. Mencari Y, mencari 1. Satunya diubah menjadi Y. Terus setelah itu head lagi akan mencari 0 dan mengubah menjadi X. Terus sampai ketemu 1 lagi. Terus diubah menjadi Y. Apabila sudah tidak ada, head akan ke blank. Dan apabila ke blank, head akan berhenti. Di mana kalau head berhenti berarti string dikenali oleh mesin Turing. Kalau tidak dikenali, head akan terus melakukan pencarian dan looping. Itu berarti tidak dikenali oleh mesin Turing. Contoh lainnya, misalkan terdapat mesin Turing dengan key atau himpunannya itu Q1 dan Q2, terus himpunan inputnya ada A dan B, terus himpunan tape-nya, simbol tape-nya ada A, B, sama blank. Start state-nya ada di Q1 dan final state-nya ada di Q2. Fungsi transisinya yang ini fungsi transisinya. Misalkan pita yang akan dibaca adalah A, B, 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 A, A. Jadi dimulai dari Q1, karena tadi start state-nya dari Q1, sini akan bertemu A. Bila Q1 bertemu A, lihat fungsi transisinya Q1 bertemu A, hasilnya itu Q1 tetap menjadi A, A-nya tidak dirubah dan bergeser ke kanan. Maka di sini A-nya tetap dan bergeser ke kanan. Di sini Q1 berpindah tempat ke kanan bertemu B. Apabila Q1 bertemu B, jadi hasilnya Q1 A R. Jadi B-nya ini dirubah menjadi A dan bergeser ke kanan, right. R itu right, bergeser ke kanan, sedangkan L itu bergeser ke kiri atau left. Kan dia bergeser ke kanan dan B-nya dirubah menjadi A. Berarti B dirubah menjadi A dan geser ke kanan di sini. Sama lagi nih, Q1 bertemu B lagi, berarti hasilnya tetap sama. B-nya dirubah menjadi A dan bergeser ke kanan. Ya di sini. Jadi pitanya jadi A, 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 di sini A, A, A. Q1 bertemu A. Ini masih belum berhenti, berarti belum diterima kalau sampai di sini. Di sini Q1 bertemu A, tetap menjadi A. Q1 bertemu A. Ya akan menjadi A, terus tapi geser ke kanan lagi. Terus sama lagi, hanya geser ke kanan. Geser ke kanan, sini ketemu blank. Setelah ketemu blank, hasilnya itu Q2, blanknya tetap geser ke kiri. Kayak di sini dia dari sini bisa ke kiri. Ini harusnya Q2, saya salah tulis. Sini Q2, di mana Q2 itu final state.
Apabila sudah final state, dia berhenti. Apabila berhenti, berarti string dibaca oleh mesin Turing. Berarti ini accepted atau diterima. Dalam mesin Turing juga bisa dijelaskan dengan metode deskripsi sesaat atau instantaneous description. Caranya sebenarnya konsepnya sama, hanya beda penulisan saja. Misalkan pita yang sama, tadi sama dengan kalau tadi model pita, sekarang pakai model deskripsi sesaat. Bedanya di penulisannya, di sini kita tidak menggambar pita, tetapi langsung ke menulis saja stringnya A, B, B, A, A. Ini dimulai dari Q1. Jadi di sini Q1 bertemu A. Jadi yang diketemukan itu ada di sebelah kanannya. Q1 bertemu A, hasilnya tetap Q1A, tapi bergeser ke kanan. Kan di sini A-nya tetap, ini hasilnya tetap A, dan Q1 berada di sebelah kanan A, karena sudah bergeser ke sebelah kanan. Dan di sini Q1-nya bertemu B lagi. Ketemu B, B-nya dirubah menjadi A. Dan di sini hasilnya jadi Q1 geser ke kanan, Q1 geser ke kanan, dan B-nya menjadi A. Jadinya AA, Q1, B, AA. Itu seterusnya mengikuti aturan dari fungsi transisinya. Nanti di sini apabila semuanya sudah habis, Q1 kan sebelah kanannya ketemu blank nih. Maka pakai yang ini. Hasilnya jadi Q2 blank dan geser ke kiri. Begini. Selanjutnya di sini saya akan menjawab beberapa satu contoh soal. Misalkan terdapat mesin Turing dengan key berisikan A, B, C, D, dan E. Terus simbol inputnya ada 0 dan 1. Terus ada simbol tab-nya ada 0, 1, XY, dan blank. Terus start state-nya dari A dan final state-nya ada di E. Dengan fungsi transisi sebagai berikut. Buktikan bahwa 001 diterima pada mesin Turing. Kenapa fungsinya dari yang dicontoh tadi bukan bentuknya begini? Sebenarnya sama saja. Langsung kita coba jawab contoh soalnya. Ini saya akan menjawabnya di Excel biar lebih mudah. Nah, di sini. Ini fungsi transisinya seperti ini. Terus yang mau dibuktikan itu 0011 diterima di mesin Turing. Pertama sih dimulai dari start. State-nya di A. A ketemu 0. A ketemu 0. 0-nya berubah menjadi X. Terus dia menjadi B dan geser ke kanan. Berarti dia bergeser ke kanan. Di sini 0-nya berubah jadi B. 0-nya berubah jadi B. Ini tetap 0. Di sini tetap 1, tetap 1. Digeser ke kanan dan menjadi B. Berarti di sini 0-nya menjadi X, salah. Maaf. Dan di sini geser ke kanan dan menjadi B. Terus menjadi B. B ketemu 0. Berarti dia di sini. B ketemu 0. 0-nya tetap tidak dirubah, hanya bergeser ke kanan. Dan bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan aja di sini. Tidak ada yang berubah tapi. Terus B ketemu 1. Di sini kan B ketemu 1. Hasilnya akan menjadi C dan satunya dirubah menjadi Y dan geser ke kiri. Berarti di sini tetap X. Itu aja. Kan sini B ketemu 1. B-nya dirubah menjadi Y. B-nya dirubah menjadi Y. Dan hasilnya menjadi C dan geser ke kiri. Berarti head-nya di sini menjadi C. Seperti ini. C bertemu 0. Berarti ini. C bertemu 0. C-nya tetap. Head-nya tetap C. Hasilnya tetap C.
dan nolnya tidak dirubah. Nolnya tetap menjadi 0, hanya posisinya saja yang berubah. Dia bergeser ke kiri. Berarti headnya berpindah menjadi di sini. Ini sekarang headnya. Terus C ketemu X di sini. C ketemu X. X-nya tetap. Headnya berubah menjadi A dan bergeser ke kanan. Geser ke kanan. Headnya C-nya menjadi A, head menjadi A. C-nya X-nya tetap tidak dirubah. Hanya posisinya bergeser ke kanan dan headnya menjadi A. Bagi A ketemu 0. A ketemu 0 ini. A ketemu 0. 0-nya dirubah menjadi X. Headnya menjadi B dan bergeser ke kanan. 0-nya menjadi X. Headnya menjadi B geser ke kanan dan geser ke kanan. Terus B ketemu X. Nah, B ketemu X. Sih maaf. Kan kayak di sini. Dia geser ke kanan saatnya di sini. Geser ke kanan menjadi B. Terus B ketemu Y. B ketemu Y. Headnya B, pitanya Y. Headnya Y, headnya B, pitanya Y. Berarti ini. Y-nya tetap, B-nya tetap hanya menjadi geser ke kanan. Berarti ini cuma tetap, hasilnya tetap. Nah, tetap. Ini posisi saja, dia bergeser ke kanan. Jadi B. Terus B, jadi B head B bertemu dengan pita 1. Head B bertemu dengan pita 1 menjadi ini. Satunya menjadi Y, headnya menjadi C dan bergeser ke kiri. Di sini jadi Y, terus headnya geser ke kiri jadi C. Menjadi C. Ini belum berhenti, walaupun semuanya sudah menjadi X, X, Y sampai berhenti. Karena berhentinya di mana? Di final state. Itu di E. Kalau sudah menjadi E berarti dia berhenti. C ketemu Y. C ketemu Y di sini hasilnya Y-nya tetap tapi bergeser ke kiri. Bergeser ke kiri. Hasilnya tetap hanya bergeser ke kiri. Bergeser ke kiri. Di sini. Yang jadinya tetap C. Headnya tetap C. C ketemu X. C ketemu X. Di sini X-nya tetap bergeser ke kanan menjadi headnya menjadi A. Hasilnya tetap headnya berubah menjadi A dan bergeser ke kanan. A ketemu Y. A ketemu Y. A ketemu Y. Sini A ketemu Y. Berubah ke kanan dan headnya menjadi D, tapi hasilnya sama. Hasilnya sama, headnya berubah ke kanan menjadi D. D ketemu Y ini. Hasilnya tetap Y. Y-nya tidak dirubah, tapi bergeser ke kanan. Kanan, geser kanan di sini. Dan berubah menjadi E. Di sini E ketemu blank. E ketemu blank di sini, dia kembali ke kiri. Dan berhenti karena sudah menjadi E. Karena E itu ada final state. Dia berhenti di sini. Karena sudah berhenti berarti string 0011 terbukti diterima oleh mesin Turing. Sebenarnya selanjutnya untuk kalau mau menjawabnya dengan cara deskripsi sesaat, itu sebenarnya bisa kita lihat dari pitanya, misalkan di sini.
Di sini kan berarti A0011, di mana A ketemu 0 kan? Kan yang ketemu di kanan. Terus di sini A-nya berubah menjadi X B 011 gitu. Terus di sini lagi berarti menjadi X 0 karena B-nya doang yang bergeser, tidak merubah. Berarti 0 B 11 gitu. Untuk menjawabnya itu sebenarnya bisa melihat dari pitanya untuk menjawab dengan metode deskripsi sesaat. Dan seterusnya dilihat sampai hasilnya begini. Nanti tinggal diurutkan saja dari yang pertama sampai terakhir hasilnya. Caranya sama, konsepnya sama, hanya beda penulisan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskal, NIM S1 S1 19011. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, adapun materi sekarang adalah tentang notasi formal mesin Turing. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja bahwa mesin Turing itu dijelaskan oleh 7 tupel. Nah, di mana M sama dengan Q, sigma, gamma, delta, Q0, B dan F. Selanjutnya bahwa Q sama dengan himpunan berhingga dari state dari finance control. Lalu sigma itu merupakan himpunan berhingga dari simbol-simbol input. Lalu gamma itu merupakan himpunan dari tape simbol, di mana sigma merupakan subset dari gamma. Lalu delta adalah fungsi transisi, di mana argumen delta key x adalah sebuah state key dan sebuah tape simbol x. Nah, nilai dari delta key x jika nilai tersebut didefinisikan adalah triple PYD. Nah, di mana P ini adalah next state dalam key. Lalu Y adalah simbol dalam gamma ditulis dalam sel yang sedang di-scan, lalu menggantikan simbol apapun yang ada dalam sel tersebut. Nah, lalu D ini adalah arah berupa L atau R berturut-turut menyatakan left atau right dan menyatakan arah di mana hit akan bergerak. Lalu selanjutnya adalah Q0. Nah, Q0 start state. Q0 ini adalah start state, yaitu sebuah anggota dari key di mana pada saat awal finite control ditemukan. Lalu B ini adalah simbol blank. Di mana simbol ini adalah dalam gamma tapi tidak dalam sigma, yaitu B bukan sebuah simbol input. Lalu F ini adalah himpunan dari final state, substate dari key. Lalu selanjutnya adalah ID, itu adalah deskripsi instantaneous atau ID untuk mesin Turing. Nah, ID ini digunakan untuk mengetahui apakah mesin yang Turing itu apa yang dikerjakan oleh mesin Turing itu. Nah, lalu ID ini dipresentasikan oleh string di mana X1, X2, X3 sampai dengan X kurang 1, Q, XA, XI tambah 1 sampai dengan XN. Nah, di mana Q adalah state dari mesin Turing, lalu tape hit ini men-scan simbol KI dari kiri. Lalu X1 sampai dengan XN ini adalah bagian dari tape di antara non-blank pada sel paling kiri dan paling kanan. Lalu kita mengetahui bahwa pergerakan mesin Turing yakni M sama dengan Q, S, G, D, Q0, B, dan F ini dinyatakan oleh notasi ini. Nah, seperti yang digambar di layar ini, yaitu digunakan untuk menunjukkan 0, 1 atau lebih pergerakan dari mesin Turing. Anggap bahwa anggap D Q XI dan triple sama dengan triple P Y dan L, yaitu pergerakan selanjutnya adalah ke kiri. Maka rotasinya akan seperti ini.
yaitu X1 sampai dengan XI kurang dari 1, Ki XI ditambah dengan 1 sampai dengan Xn. Lalu X1 X2 sampai dengan XI sampai dengan SI kurang 2, PXI dikurang 1. Nah, di mana YXI ditambah 1 sampai dengan Xn. Lalu bagaimana kita melihat syarat pertama, yaitu ini, ada pergerakan ini menyatakan perubahan ke state P. Nah, tapi hit sekarang di posisi di sel I kurang 1. Posisinya di sel I kurang 1. Nah, jika I sama dengan N, jika I sama dengan N dan Y sama dengan B, maka simbol B yang ditulis pada Xn berhubungan dengan urutan tak hingga dari blank-blank yang mengikuti dan tidak muncul dalam ID selanjutnya. Nah, dengan demikian maka notasinya seperti ini, yaitu X1 X2 sampai dengan Xn kurang 1 Ki Xn, atau X1 sampai dengan X1 mesin Turingnya itu akan menyetak notasi X1 X2 sampai dengan Xn dikurang 2 P dikurang 2P, lalu Xn kurang 1. Nah, itu syarat pertama. Nah, dari syarat yang pertama tadi yang ini, yakni di posisi di sel I kurang 1, maka ada pengecualian yang berlaku, yaitu yang pertama, yaitu jika I sama dengan 1, maka M bergerak ke blank ke bagian kiri dan X1. Nah, dalam kasus ini Ki XI X2 sampai dengan Xn, yakni PBY triple PBY X2 sampai dengan Xn. Nah, itu pengecualian pertama. Lalu bagaimana dengan pengecualian kedua? Pengecualian kedua itu jika I sama dengan N dan Y sama dengan B, simbol B yang ditulis pada Xn berhubungan dengan urutan tak hingga dari blank-blank yang mengikuti dan tidak muncul pada dalam ID selanjutnya. Dengan demikian maka notasinya itu akan seperti ini. Notasi X1 X2 sampai dengan Xn dikurang 1 I Xn, atau X1 X2 sampai dengan Xn dikurang 2P Xn kurang 1. Nah, anggap saja bahwa D dalam kurung Ki Xi sama dengan triple PYR, yaitu pergerakan selanjutnya adalah ke kanan. Maka X1 X2 notasinya itu X1 X2 sampai dengan Xi kurang 1 Ki Xi ditambah 1 sampai dengan Xn, dan X1 X2 sampai dengan Xi dikurang 1 YP Xi ditambah 1 sampai dengan Xn. Nah, lalu bagaimana dengan pengecualian yang syarat yang kedua, yaitu tapehit telah bergerak ke sel I tambah 1. Tadi tapehitnya bergerak ke sel I kurang 1. Nah, sekarang itu bergerak ke sel I tambah 1. Nah, di sini juga terdapat dua pengecualian. Nah, yang pertama itu jika I sama dengan N, maka sel ke I kurang plus 1 menampung sebuah blank dan sel tersebut bukan bagian dari ID sebelumnya. Dengan demikian bahwa notasinya itu akan berbentuk X1 X2 sampai dengan Xn kurang 1 Ki Xn dengan X1 X2 sampai dengan Xn kurang 1 YPB triple YPB. Nah, jika I sama dengan 1 dan Y sama dengan B, maka simbol B yang ditulis pada X1 berhubungan dengan urutan tak hingga dari blank-blank dan tidak muncul dalam ID selanjutnya. Dengan demikian bahwa notasi yang muncul yaitu Ki X1 X2 sampai dengan Xn dan dengan PX2 sampai dengan Xn. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.